Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ferdinand, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 202, instansi Rutan Kelas 2B Painan. Berikut ini adalah kumpulan video yang berkaitan dengan pembelajaran agenda 3. Video pertama yaitu tentang komunikasi publik dalam pelayanan, sumber YouTube CXO Media, dan tokohnya adalah Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Pemimpin itu kan diukur dua ya, buat teman-teman generasi Z atau milenial. Lihat pemimpin itu dua aja. Satu, kehadirannya itu bikin aman apa nyaman tidak. Ya. Dari lisannya, dari postingannya, dari penampilannya, dari itu, dirindukan gitu, didoakan. Ya. Jadi pemimpin yang membawa rasa aman, nyaman, dan dirindukan cuma satu, suka diajak selfie. Jadi kalau pemimpin nggak pernah diajak selfie, harus introspeksi. Rakyat tuh males gitu. Nah, itu 50% ya. Oke. 50%-nya bawa perubahan. Jadi, tenang. Tapi kan kok gitu-gitu aja, kotanya nggak berubah, tetap ini, tetap macet, tetap kotor, tetap banjir. Nah, jadi ada juga yang membawa perubahan, tapi gayanya geresak-gerusu kan, ngomongnya kasar, bikin blunder atau apa, itu penting. Ya, jadi pemimpin itu sebenarnya itu. Maka kalau pemimpin, dikangenin satu, yang kedua, banyak inovasinya, banyak perubahan. Jadi harus balance ya, Kang. Berikutnya video kedua yaitu tentang perencanaan kegiatan pelayanan publik. Sumber dari YouTube Kasih Solusi. Tokohnya yaitu Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sampai tahun 2022. Selamat menyaksikan. Macam-macam tuh. Oke, coba bayangkan ketika sebuah kebijakan tidak memikirkan siapa dapat apa, berapa besar, di mana, kapan. Selesai. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita mengatakan UMKM itu harus dipikirkan, maka bukan cuma soal UMKM-nya saja, tapi kebijakan-kebijakan lain yang punya implikasi kepada UMKM. 500.000 per hari itu kan kita berapa ratus ribu keluarga yang membutuhkan itu, yang berproduksi, yang barangnya nggak bisa diantar dengan menggunakan motor. Dan kalau diantar harus pakai mobil, bisa kebayang bukan ongkosnya? Berat, kosnya tinggi. Exactly. Jadi waktu itu kita cabut aturan itu dan tidak boleh, sehingga motor boleh tetap ke jalan Sudirman, motor boleh ke jalan Tamrin. Supaya apa? Supaya yang kecil jadi besar. Tanpa mengecilkan yang besar. Kan kita tidak memusuhi yang besar. Nggak apa-apa. Berikutnya video yang ketiga yaitu tentang penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Sumber YouTube CNBC Indonesia. Tokohnya adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Sangat kuat di Indonesia, across region, across aggregate demand, consumption, investment, export, sehingga APBN tidak perlu harus menjadi motor penggerak satu-satunya dan terdepan. APBN mulai bisa mundur pada saat motor yang lain, yaitu consumption, investment, dan ekspor tumbuh secara sangat tinggi dan pulih. Inilah strategi yang kita terus lihat, makro, sektoral, regional, sampai kepada mikro pelaku. Pertumbuhan ekonomi Indonesia momentum di 5,7 diperkirakan akan bertahan di kuartal keempat ini, sehingga the overall year pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin akan di 5,3 atau mungkin bahkan 5,4. Berikutnya video yang keempat yaitu tentang pelayanan publik digital. Sumber YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia. Tokohnya yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan ditunjukkan dengan dukungan anggaran sebesar 30,5. Salah satunya adalah untuk membangun akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T di Indonesia sebanyak 233 desa
telah ditetapkan menjadi contoh desa digital atau DEDI di Indonesia. Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien. Berikutnya video yang kelima, yaitu tentang manajemen mutu. Sumber YouTube Gita Wirjawan, tokohnya yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya, dan gue belajar banyak dari mentor-mentor gue kayak Pak Dadi Rahmat yang sangat fokus on human development. Jadi gue lihat ya, gue harus mulai membagi ya, kalau ada resources itu juga ke pembangunan sumber daya manusia. Dan disitulah gue waktu 2018 kemarin, gue agak memiliki satu pandangan yang, ya gue setuju bangun infrastruktur, setuju banget. Dan tapi gue berpendapat waktu itu bahwa kalau gue punya 100 rupiah, itu alokasi pembangunan sumber daya manusia gue akan lebihin. Karena kalau sumber daya misalnya infrastruktur atau sumber daya yang lain itu bisa didanai sama non-government resources, bisa di fund atau bisa dibiayai oleh private dalam konsep public-private partnership dan ataupun jenis pembiayaan yang lain. Jadi sekarang sih more than ever menurut gua dunia membutuhkan ya human resources allocations yang really benar-benar optimal ya dalam keadaan sekarang ya. Setuju. Berikutnya video yang keenam, yaitu tentang manajemen pengawasan. Sumbernya adalah YouTube Kompas TV. Tokohnya yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Terakhir, lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Dan saya minta kepada BPKP mensinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri. Yang terakhir yaitu video yang ketujuh tentang pengendalian pelaksanaan kegiatan. Sumber YouTube Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Tokohnya yaitu Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke. Pemerataan itu bukan dibagi rata. Ya. Ya. Pemerataan itu melaksanakan pembangunan yang merata secara bertahap. Artinya fokus tiap tahun. Ya, jadi ada 10 destinasi wisata yang akan kita kembangkan, tidak semuanya kita sentuh pada tahun 2020 sampai 2021. Oke. 5 dulu. Ya. Tahun 2022 ini dianggap selesai, nanti akan pindah yang 5 lagi. Itu yang namanya programming yang fokus. Ya. Jadi kalau kita mau prasmanan, tidak semua rata, acar semua. Nggak ada kambing gulingnya, Sakit perut. nggak ada empal gentongnya kan, nggak ada main course-nya. Dimakan semua sama-sama rata, sakit perut. Iya, betul. Jadi harus ada kambing gulingnya, ada empal gentongnya, ada sticknya mungkin, ya kan? Tapi itu 3 saja yang fokus, yang lainnya bisa yang lain-lain. Iya. Oke? Intinya sesuai kebutuhan. Iya, bukan berarti yang lain tidak disentuh. Ya. Yang lain tetap disentuh. Oh, oke. Oke. Jadi intinya adalah programming yang fokus tersebut kalau kita mau berhasil pembangunan ini. Dan ini yang kita laksanakan sejak 2015
sampai sekarang ini. Demikianlah kumpulan video tugas individu pembelajaran agenda 3. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.